Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Modeng 96. Kali ini saya akan membahas mengenai sebab pukis itu bisa kulitnya jadi belang ya. Jadi belang panuan kayak gitu. Jadi banyak sebab yang saya sudah rangkum dalam dua kategori. Yang kategori pertama itu adalah faktor internal. Faktor internalnya itu faktor internal dari adonan itu sendiri. Jadi pukis ini bisa disebabkan dari faktor internalnya. Yang pertama yaitu dari faktor internal adonan, meliputi apa aja ya. Ini bisa over proofing atau fermentasi. Fermentasi ini overnya bisa faktornya dari dua ya. Bisa dari waktunya yang berlebih, jadi dia sudah berada di titik maksimal. Kemudian yang kedua itu bisa raginya yang berlebih ya, jadi ada waktunya yang berlebih atau raginya yang berlebih. Nah gitu. Kemudian yang selanjutnya itu kurang kalis ya. Kurang kalis dari apanya, yaitu dari adonannya ya. Jadi adonan itu belum bisa mencampur rata antara tepung, kemudian air, santan. Kalau yang pakai minyak juga bisa, minyak itu belum mencampur. Kalau misalnya yang pakai margarin ya, jadi margarinnya juga belum mencampur rata, itu juga menjadi faktor utama juga. Nah ini yang paling sering terjadi. Yang faktor ketiga adalah gula yang belum halus ya. Gula itu dia belum larut ya, belum larut sempurna. Ini yang ketiga ya. Ini juga yang menjadi yang menjadi faktor ya. Dia kalau misalnya gula itu belum larut sempurna, biasanya agak belangnya kecil-kecil ya. Belang kecil-kecil kayak panunya itu bopeng-bopeng ya gitu ya. Masih belang-belang. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, ini asam yang berlebih. Asam yang berlebih itu bisa disebabkan dari overproofing itu tadi, atau bisa jadi malah santannya yang sudah pecah ya. Santan murni, kalau teman-teman yang menggunakan santan murni itu kalau kita blender ya, kalau kita mixer ataupun kita aduk terlalu lama, itu juga efeknya akan pecah. Itu yang bisa bikin dia berminyak banget nanti adonannya. Itu juga pengaruh juga ya. Nah selanjutnya yang kelima atau yang keenam ini ya, ini tepung ya. Tepungnya itu lembab. Dari tepungnya sendiri sudah lembab. Nah ketika tepung itu sudah lembab, ketika dia dicampur sama santan atau dicampur sama bahan yang lain, itu akibatnya dia bergerindil ya. Kalau sudah bergerindil itu otomatis nggak tercampur rata. Dari situ akan mengakibatkan si pukis ini ketika dicetak, dia akan menyebabkan panuan itu tadi. Nah, yang selanjutnya yang yang keenam ya. Ini ada adonan terlalu encer. Kalau adonannya terlalu encer, teman-teman, ketika teman-teman sekalian mendapati adonan terlalu encer, ini sebenarnya bisa diakali dengan cara api yang kecil ya. Sebenarnya bisa. Cuman memang harus lebih lama lagi matangnya. Karena kalau nanti adonannya terlalu encer, pasti mengefeknya di panuan itu tadi. Ini dari segi faktor internal dari adonan. Nah, yang selanjutnya ini dari faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama dari pengapian, teman-teman. Pengapiannya itu kurang stabil. Kalau apinya itu jangan sampai nempel lah, jangan sampai nempel ke loyang ya, karena itu berisiko banget. Bisa cepet banget gosong dan kurang stabil. Pasti kurang stabil. Pada akhirnya dia akan, kulitnya ada yang udah gosong, ada yang masih sayu gitu ya. Nah kemudian panasnya panas dari si loyang itu ya. Panasnya loyang itu over. Ini sudah pasti terjadi. Kemudian apalagi ya, bahan cetakan itu penting teman-teman. Kualitas cetakan itu penting. Jadi kalau kualitas cetakannya kurang tebal dan kurang bagus, memang dia cepat banget panas. Dan kelemahannya dari cetakan yang tipis itu tidak bisa menyimpan panas dengan lama ya. Jadi kurang stabil.
Kemudian yang selanjutnya itu cetakannya terlalu berminyak. Ya, cetakannya terlalu berminyak biasanya kalau sehabis kita olesin margarin, habis dari situ langsung kita tuang, itu pasti terjadi panuan, pasti terjadi panuan. Nah, solusinya gimana? Solusinya ketika kita kuas atau kita bersihin itu, kita olesin di tisu, dibersihin pakai tisu, atau misalnya mau sedikit hemat ya nguasnya sedikit aja ya, kuasnya sedikit aja. Nah itu berbagai faktor penyebab kulit dari pukis itu jadi panuan ya teman-teman. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan nanti untuk banyak tips-tips selanjutnya akan saya share sedikit demi sedikit ya, insya Allah. Kita akhiri, bye bye.